Alhamdulillah kita selesai sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah untuk bulan yang akan datang kita bertemu kembali pada hari yang sama, yaitu hari Ahad tanggal 27 Oktober 27. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Allahumma salli wa Abdillah sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasudul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana bikum min ni'matin wa min Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala al-habib al-mahbub syafi al-ilali wa mufarrij al-qurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wal ali al-ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Zikir Asmaul Husna wa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya masyaallah, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyebut nama Allah, untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lisan yang paling utama kecuali lisan itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang utama daripada lisan kecuali digunakan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat kita berzikir, Allah juga mengatakan, idza dzakarani 'abdi dzakartuhu fi nafsi. Apabila seorang hamba menyebut aku, maka aku akan menyebut dia. Dan insyaallah nama kita satu persatu pada pagi hari ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Karena hatta Arudha alaihi salam, tidak ada seorang di antara kalian membaca salawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku dalam jasadku sampai aku menyebut atau membalas salamnya tersebut. Maka dari itu alhamdulillah nama kita juga satu persatu disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alangkah mulianya kita pada hari ini disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut nama kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah lisan-lisan seperti ini yang dimiliki oleh kita semuanya ini insyaallah bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dihadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seseorang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tersebut kalah kedudukannya dengan makhluknya Allah yang bernama binatang. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu hikayat diriwayatkan, pernah beliau duduk di tempat ibadahnya beliau, bukan masjid. Kalau kita sekarang masjid, ya, kalau zamannya Nabi Daud tempat ibadahnya sendiri. Karena umat daripada Nabi Daud ini adalah Bani Israel. Yang disebut tempat ibadahnya Bani Israel ini adalah Sauma'ah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa namanya? Sinagog.
Jadi Nabi Allah Daud alaihissalam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Zabur yang Allah wahyukan kepada beliau. Tatkala itu lagi ngaji, Nabi Allah Daud melihat satu ulat, satu cacing di atas tanah. Kemudian bergumam di dalam hati Nabi Allah Daud alaihissalam, kenapa Allah menciptakan makhluk yang berupa cacing ini? Tidak ada faedah. Dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lain dengan kita manusia. Nabi Daud meremehkan itu cacing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada si cacing dan diizinkan cacing untuk berbicara kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Apa kata si cacing? Wahai Nabi Allah, ketahuilah sesungguhnya kami bangsa cacing, kalau setiap pagi selalu Allah memberikan waktu, memberikan ilham kepada kami untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali. Dan di malam hari Allah mengilhami kami untuk kami membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi si cacing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali, malam hari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Kira-kira ya lebih mulia mana kita sama cacing? Cacing 1000 solawat, 1000 baca zikir kepada Allah. Kita, masya Allah, paling habis sholat selesai, zikir yang lain amblas. Ya, ada yang sibuk sama kerjanya, ada yang sibuk dengan handphone dan lain sebagainya, lupa. Kadang lagi sholat saja Allahu Akbar, handphone di samping, sudah assalamualaikum, bukannya tasbih yang diambil, dilihat handphone. Ada WA masuk enggak? Benar nggak Pak? Betul. Sekarang begitu. Ya, kalah kita sama cacing, kalah manusia yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalah dengan yang namanya makhluk Allah yang namanya cacing. Cacing. Ya. Kalau kita lihat remeh. Kadang kita ambil buat mancing katanya ikan. Tapi dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dan bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung pada bulan ini adalah bulan Muharram, baru kita diganti tahun kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tahun yang lama dengan tahun yang baru. Maka dari itu, mari tahun yang baru kita gunakan kesempatan ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak menjadi orang yang mal'un seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yawmuhu ahsan min amsihi khairun min amsihi wa huwa rabih, wa man kana yawmuhu khairun min amsihi wa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung pada baginda. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan harinya yang kemarin, tidak ada peningkatan, maka dia termasuk golongan orang-orang yang maghbun, orang-orang yang tertipu. Kemudian yang ketiga, baginda mengatakan, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi wa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka dari itu, mumpung kita berada di tahun baru, ya, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita tingkatkan kepada Allah. Salawat kita tingkatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan ketakwaan kita juga kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa
mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat jannatu lil muttaqin", dipersiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa huwa khauful jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diketahui dalam 7 anggota badan kita, seperti dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laith, dikatakan 7 anggota badan yang bisa mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lisan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus menjaga lisan kita daripada hal-hal yang tidak baik, daripada omongan-omongan yang tidak baik, dan kita ganti omongan yang tidak baik itu dengan zikir kepada Allah, dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga lisan kita, yang keluar daripada lisan kita tidak terkecuali yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang itu bertakwa. Lisannya selalu menyebutkan yang baik dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas jangan terpancing ya. Zaman sekarang musim fitnah, di sana sini fitnah ya. Masya Allah, kalau kita buka handphone saja fitnah sudah di mana-mana. Jangan sampai kita terpancing. Apalagi ada ulama yang mengeluarkan statement misalnya, langsung tidak cocok dengan diri kita, kita langsung maki-maki, langsung kita bully dia. Jangan ya, karena ulama itu dia mempunyai satu statement, dia punya satu fatwa, dia juga punya alasan tersendiri kenapa dia mengeluarkan fatwa tersebut. Dia punya tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita orang yang awam, ya kita hanya harus bisa melihat segi positifnya saja daripada fatwa ulama tersebut. Kalau ada yang positif kita ambil, dan kalau ada yang negatif kita tinggalkan, tanpa kita mencaci maki dan mencela ulama tersebut. Karena dikatakan luhumul ulama masmumah, karena dagingnya ulama itu beracun. Kalau kita mengejek, menghina para ulama, hati-hati, walat kata orang Jawa, akan hancur diri kita, akan mati kita, karena dagingnya ulama itu beracun. Na'udzubillah. Pada itu hati-hati, kita jaga lisan kita, dan kalau kita bisa menjaga lisan kita, itu berarti tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dijaga apa? Dikatakan oleh Imam Abu Laith, dikatakan ya, mata kita. Kita jaga mata kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang perempuan yang bukan mahramnya, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang aurat dan lain sebagainya. Kita hindari itu semuanya, dan kita ganti pandangan mata kita menuju Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an dengan penglihatan kita. Kita lihat ciptaan Allah dengan kita menambahkan tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, dia gunakan hatinya. Al-qalbu dikatakan oleh Imam Bukhari. Dia katakan ya, hati. Tanda orang itu bertakwa, hatinya betul-betul dijaga daripada sifat-sifat tercela, daripada sifat-sifat sombong, sum'ah, ujub, ya, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang bisa merusak hati manusia. Karena ingat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salaha, wa idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala huwa hiyal qalbu. Ketahuilah, kata baginda Nabi, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badan yang bakal menjadi baik. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka anggota badannya akan menjadi rusak. Na'udzubillah. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati yang ada di dadanya manusia. Hati di mana iman berada di
dalamnya. Hati yang mana takwa berada di dalamnya. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad ketika mengucapkan masalah takwa sambil menunjuk kepada dari beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Bukan takwa itu di pakaian, bukan takwa itu di casing, tapi takwa itu di dalam hati. Dan tandanya di antaranya tadi, yaitu orang itu memperbaiki hatinya, membuang sifat-sifat yang tercela, dihiasi hati itu dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik, maka hati itu akan menjadi bersih dan hati itu menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Imam Abu Layth, yaitu yang bisa mencerminkan orang itu takwa, dia bisa menjaga tangannya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dilakukan oleh tangannya, dia ganti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mencuri dan lain sebagainya, dia ganti dengan banyak sedekah, dengan banyak menolong manusia dan lain sebagainya. Ini adalah tanda orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya perutnya, batnuhu. Orang yang bertakwa akan selalu menjaga perutnya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga perutnya daripada makanan yang bakal masuk ke dalam perutnya. Makanannya itu dijaga selalu daripada makan makanan yang halal. Tidak mau dia makan daripada makan makanan yang haram ataupun yang syubhat. Yang syubhat dia hindari, apalagi yang haram. Karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka tempat yang paling tepat untuknya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Orang yang selalu makan haram, dia pas atau tepat tempatnya nanti di akhirat, yaitu dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka dari itu yang kelima tadi, yang keenam tadi, menjaga perutnya daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tanda orang itu bertakwa, dia juga menjaga kakinya daripada hal-hal kemaksiatan kepada Allah. Dia jaga kakinya untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, dia jaga. Kemudian dia gunakan kakinya untuk pergi ke majelis-majelis taklim, menziarahi para ulama, ke tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Imam Abu Layth radhiyallahu taala anhu. Masyaallah hadirin jamaah Asmaul Husna wa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa, tempatnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama Sayyidul Muttaqin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak bakal orang itu menjadi orang yang bertakwa kecuali melalui pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan kita untuk bertakwa adalah baginda Nabi, yang mengajarkan kita cara-cara untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya tidak boleh putus dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu jalin hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad. Kita perbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak bisa duduk dekat bersama beliau, agar kita bisa duduk di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki hubungan itu semuanya, di antaranya dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak butuh sebetulnya kepada solawat kita, tapi kita yang membutuhkan solawat, membutuhkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat satu hadis dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang luar biasa. Satu malaikat ini sayapnya apabila dibentangkan yang sebelah kanan menutupi ufuk barat, dan sayap yang sebelah kiri menutupi ufuk timur.
Jumlah bulu-bulu di sayap malaikat tersebut sejumlah makhluk Allah yang ada di muka bumi. Kalau dan kaki malaikat tersebut, kepala malaikat tersebut di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki daripada malaikat itu menembus 7 lapis bumi. Sangat besar, luar biasa ini malaikat. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, apabila ada seorang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat ini untuk membenamkan tubuhnya di lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang letaknya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang bersolawat, dia suruh merendam, suruh berendam, kata Allah Subhanahu wa taala, di lautan yang penuh cahaya. Dia berendam di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah berendam, setelah dia menceburkan dirinya, dia angkat tubuhnya, kemudian dia kepakkan sayapnya. Setiap tetes daripada kepakan cahaya, kepakan malaikat tersebut, setiap tetes cahaya yang turun daripada kepakan malaikat, sayap malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Satu malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau burung saja, kalau kena air, kira-kira dikepakan berapa tetes air yang muncrat, yang keluar daripada sayap tersebut. Setiap daripada air yang keluar, setiap cahaya yang keluar dari kepakan malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat tersebut untuk membacakan istighfar kepada orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu solawat, apalagi kita baca 100 solawat, apalagi kita baca 1000 solawat, bahkan kita baca 10.000 dan seterusnya. Sehingga ada salah seorang sahabat pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia pernah menanyakan, ya Rasulullah, kam aj'al laka min salatika alayya. Ya Rasulullah, berapa kali yang harus saya baca untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Berapa jam saya harus bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, masya, terserah kau. Kamu pengen baca solawat berapa kali? Kalau begitu ya Rasulullah, sepertiga daripada waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Wadhalika khair wa izidka fa khairun. Itu baik, kata baginda Nabi. Tapi kalau kamu tambah, maka akan lebih baik. Kata sahabat itu, kalau begitu ya Rasulullah, separuh daripada hariku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Allah. Ya Rasulullah, kata baginda Nabi, itu baik. Kamu tambah, lebih baik lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, 3/4 daripada umurku, daripada hariku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Itu bagus. Kalau kamu tambah, lebih bagus lagi, kata baginda Nabi. Kalau begitu ya Rasulullah, biar 1 hari 24 jam di dalam hariku ya Rasulullah, aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab baginda Nabi? Idan yukfar dzambuka wa yukfa hammuka. Kalau kamu bisa menggunakan harimu semuanya untuk bersolawat kepadamu, kata baginda Nabi, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Maka dari itu, kalau kita lagi susah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah hadirnya kita di sini juga, ya semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kesusahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga nanti bisa kumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa ala kulli tawadakar, rabbi waffiqna wa bikum bima taqdiru wa nufi'al al-karama warzuqna kull halalan daima wa akhina asqiya 'alana nahdu bil khair wa naf'a kull syarr. Rabbana asli lana kull syu'un wa ghira bi ridwamika al-'uyun wa bi anna rabbana kull diyun qabla an ta'tiyana rasul manun. Rabbi ighfir wasdur anka kurman salam wa sallallahu akshal mustafa anil al-haqqi ta'ala wal wafa bi kitabin fi linasi shifa wa lal alihi wa bisharafa wa la sahbil masram lidara. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yas'alu fi ridak wa la tuwallina wa yasiwak wa la tajal man khafa amraka wa asab wa subhanallahu man wajir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hadir di tempat ini ya Allah, tidaklah tujuan kami adalah berzikir kepada-Mu ya Allah, menyebut nama-Mu ya Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Kami datang dari rumah dengan niatan-niatan yang banyak ya Allah. Kami datang dari rumah ya Allah ke tempat ini dengan hajat-hajat yang banyak ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berkat Asmaul Husna kami berzikir kepada-Mu ya Allah, dan berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad semuanya ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah, kabulkan semua niatan-niatan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Baik itu urusan dunia kami ya Allah maupun urusan akhirat kami ya Allah, baik itu untuk diri kami atau keluarga kami serta anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, mudahkan semua urusan kaum muslimin ya Allah, selamatkan kaum muslimin semuanya ya Allah. Waslih bainahum ya Allah, perbaiki hubungan antara mereka semuanya ya Allah, sehingga tidak ada fitnah di antara mereka ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, apabila kami kelak di akhirat ya Allah, kami dibangkitkan oleh-Mu ya Allah, bangkitkan kami bersama orang yang kami cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Duduk bersama baginda Nabi Muhammad, dekat bersama baginda Nabi Muhammad, di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad, berjalan bersama baginda Nabi Muhammad, minum air telaga Kautsarnya baginda Nabi Muhammad dari tangan baginda Nabi Muhammad, bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad, berjalan menyeberang Siratal Mustaqim bersama baginda Nabi Muhammad hingga dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma